Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada dosen pembimbing yaitu Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan Bapak Syamsuddin Haji Saputra MPD selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Nita dengan NIM 1232020 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Pembelajaran PAI dalam Mengatasi Krisis Keteladanan untuk Internalisasi Nilai Kejujuran pada Siswa SMA Syamsul Ulum Bandung. Nah, yang pertama adalah latar belakang penelitian. Di sini tuh penelitian saya berlatar belakang dari fenomena krisis keteladanan yang melanda peserta didik di Indonesia gitu. Nah, seperti contoh guru atau pendidik yang bersikap tidak sesuai dengan norma. Misalkan ada yang korupsi, ada yang melakukan manipulasi data, kemudian plagiarisme dan hal-hal buruk lainnya. Nah, di sini saya mengangkat tema ini dikarenakan masalah. Selanjutnya di sini ada masalah penelitian. Nah, di sini seharusnya pembelajaran pendidikan agama Islam itu tuh membentuk karakter yang baik gitu, yang mulia bagi peserta didik. Salah satunya nilai kejujuran atau as-sidik. Nah, namun realitanya masih banyak anak-anak atau siswa itu hanya mengetahui teorinya saja, tapi tidak mempraktekkan kejujuran tersebut. Nah, di sini di penelitian ini tuh saya akan membahas mengenai bagaimana strategi pembelajaran PAI dalam internalisasi nilai kejujuran tersebut. Nah, untuk gap research-nya di sini saya melakukan penelitian di tingkat SMA, di mana penelitian-penelitian sebelumnya masih berada di tingkat SD atau SMP gitu. Nah, sedangkan untuk tingkat SMA-nya masih terbatas atau sedikit. Kemudian di sini juga ada tujuan penelitian. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi krisis keteladanan ini dalam pembelajaran PAI yang mempengaruhi internalisasi nilai kejujuran pada siswa SMA. Yang kedua, ada strategi pembelajaran PAI seperti apa yang efektif untuk mengatasi krisis keteladanan ini dalam internalisasi nilai kejujuran pada siswa SMA. Yang ketiga, bagaimana implementasi strategi pembelajaran PAI tersebut yang berbasis keteladanan dalam mengatasi krisis keteladanan yang tadi. Nah, yang terakhir ada apa faktor yang mempengaruhi krisis keteladanan ini. Nah, yang selanjutnya ada landasan teori dan literatur review. Nah, di sini saya mengambil kajian pustaka dari 8 penelitian gitu. Nah, di sini hanya dicantumkan 5, di mana isi dari ke-8 penelitian sebelumnya ini tuh kesimpulan besarnya atau garis besarnya itu memaparkan keteladanan guru menjadi faktor krusial dalam pembentukan atau penginternalisasian nilai kejujuran ini. Yang kedua, pembelajaran harus mengintegrasikan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, yang selanjutnya diperlukan strategi yang menyeluruh tuh. Misalkan keteladanan, pembiasaan, dan juga pembelajaran kontekstual. Jadi tidak hanya teori saja. Nah, untuk landasan teorinya di sini saya mengambil teori dari Thomas Linkona, itu tentang teori pendidikan karakter, di mana ada 3 poin besar yang ditekankan dalam teori Thomas Linkona ini. Yang pertama ada moral knowing atau pengetahuan moral, yang kedua ada moral feeling atau perasaan moral, yang ketiga moral action atau tindakan moral. Jadi teori ini itu menjelaskan bahwasanya di mana teori pendidikan karakter dari Thomas Linkona ini itu menjelaskan bahwa teori itu harus sejalan dengan praktiknya. Jadi tidak hanya teorinya saja, tapi dibarengi dengan praktik nyata. Nah, di sini ada kerangka penelitian, pertama keteladanan, kemudian
strategi pembelajaran PAI apa, lalu proses interaksi kejujurannya seperti apa, kemudian nanti akan digali mengenai pendekatan metode dan model pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kemudian faktor eksternal dan internal yang bertujuan nantinya untuk menanamkan nilai kejujuran kepada siswa ini. Nah, yang selanjutnya ada metode penelitian. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan penelitiannya kualitatif dengan metode studi kasus dengan desain deskriptif. Untuk sumber data atau informannya, di sini saya telah melakukan wawancara mendalam kepada guru PAI dan murid kelas 11 SMA. Itu untuk data primernya. Sedangkan data sekundernya di sini saya mengambil dari RPP atau modul, kemudian program pembiasaan akhlak atau pendidikan karakter. Nah, yang selanjutnya dokumen sekolah juga yang mendukung program pendidikan karakter. Nah, yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan teknik wawancara mendalam atau in-depth interview, kemudian observasi, pembelajaran, yang terakhir studi dokumentasi atau penyusunan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian saya. Nah, untuk lokasi dan waktu, lokasinya bertempat di SMA atau Pondok Pesantren Samsul Ulum yang berada di Kota Bandung. Dan untuk waktu penelitiannya di sini saya melakukan dalam 3 minggu dari akhir Oktober sampai awal November. Untuk analisis datanya saya menggunakan model Mills dan Habermas. Untuk uji keabsahan datanya, di sini saya menggunakan 2 teknik, triangulasi sumber dan triangulasi metode. Nah, selanjutnya di sini masuk ke hasil penelitian. Yang pertama, kondisi krisis keteladanan dalam pembelajaran PAI. Setelah saya melakukan sesi wawancara dan observasi ke lapangan langsung, ditemukan bahwa kesenjangan antara pemahaman kognitif siswa dengan praktik perilaku jujur itu sangat rendah gitu. Jadi siswa hanya mengetahui teorinya saja, tapi praktiknya harus selalu dibimbing gitu. Jadi tidak mandiri. Nah, misalkan contoh konkretnya, pada saat saya wawancara itu siswa mengatakan bahwa mereka masih sering berbohong kepada orang tua. Nah, itu menunjukkan bahwasanya siswa hanya mengetahui teorinya saja tapi tidak dipraktikkan gitu. Nah, kemudian temuan dari guru PAI-nya. Yang selanjutnya temuan guru PAI, di mana guru PAI ini memaparkan bahwa krisis muncul akibat ketidaksiapan siswa. Siswa tidak mempersiapkan diri dengan benar sebelum ujian gitu. Jadi siswa tidak melakukan belajar dulu sebelum ujian. Nah, selanjutnya dilema moral, di mana siswa ini tuh berbohong karena dituntut keadaan gitu, yang ketidaksiapan tadi. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran PAI yang efektif. Nah, dari hasil wawancara dan observasi ditemukan guru PAI ini menggunakan metode atau pendekatan utamanya uswatun hasanah atau keteladanan dengan cara dakwah bilhal atau dakwah secara langsung gitu kepada siswa. Kemudian untuk metode pembelajarannya, guru PAI ini menggunakan model PBL atau problem based learning, project based learning. Kemudian disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi siswa di kelas. Untuk media pembelajarannya ada lembar kerja siswa, ada buku paket, dan video inspiratif tentang kejujuran. Nah, yang selanjutnya ada implementasi strategi berbasis keteladanan. Nah, di mana guru PAI ini melakukan keteladanan langsung atau langsung perbuatan nyata gitu untuk nantinya dicontoh oleh siswa. Kemudian guru juga melakukan pembelajaran interaktif dengan melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada juga pembinaan konstruktif, yaitu apabila siswa ketahuan berbohong atau tidak jujur, guru langsung memberikan sanksi atau hukuman. Nah, yang selanjutnya ada strategi pembelajaran PAI yang efektif.
itu ada temuan bahwa keteladanan di SMA Syamsul Ulum ini itu sudah baik dari gurunya, tapi siswa ini hanya memahami teorinya saja, sedangkan untuk mempraktekannya masih belum terrealisasikan. Dan juga karena rasa malas membuat siswa mengabaikan nilai kejujuran. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pembahasan secara keseluruhan, di mana hasil penelitian saya ini mengonfirmasi teori Rimkhana, di mana penelitian PAI ini masih dominan pada moral knowing atau hanya pengetahuan moralnya saja, sementara moral feelingnya belum optimal. Kemudian di sini ada relevansi dengan penelitian terdahulu. Di sini sejalan dengan penelitian Juanda pada tahun 2022, keteladanan guru itu sangat bersifat signifikan gitu bagi sikap kejujuran siswa. Kemudian juga ada mendukung penelitian dari Arisina dan kawan-kawan pada tahun 2025 mengenai pentingnya pembelajaran kontekstual. Kemudian juga mendukung dan memperkuat penelitian dari Munib 2017 bahwa perlu kombinasi berbagai strategi dalam internalisasi nilai kejujuran pada siswa. Yang selanjutnya ada kontekstualisasi. Krisis keteladanan ini berdampak pada sikap dan perilaku kejujuran pada siswa. Kemudian ada juga kontribusi penelitian ini model strategi komprehensif yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian inovasi dalam strategi pembelajaran PAI. Yang terakhir, identifikasi faktor internal, yaitu rasa malas dari diri siswa sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya ada kesimpulan. Temuan utamanya bahwa krisis keteladanan ini tuh merupakan kesenjangan pemahaman yang krusial gitu, di mana kesenjangan pemahaman antara pemahaman kognitif dan afektifnya tidak sejalan gitu. Kemudian juga strategi efektifnya itu guru PAI memakai model uswatun hasanah atau dakwah bilhal yang tadi. Kemudian untuk implementasinya guru memberikan keteladanan langsung dan pembelajaran interaktif, kemudian pembinaan moral, misalkan dengan adanya pembiasaan seperti sholat duha jamaah, kemudian tahfidz dan lain-lainnya. Untuk keterbatasan penelitian itu hanya terpaku pada satu sekolah saja, dan juga waktunya hanya singkat gitu, hanya 3 minggu. Kemudian tidak juga melibatkan orang tua dan masyarakat. Untuk rekomendasi penelitian selanjutnya mungkin bisa di sekolah-sekolah lain juga, kemudian bisa berkolaborasi dengan masyarakat dan orang tua. Kemudian mungkin penelitiannya bisa jangka panjang. Mungkin itu saja pemaparan hasil penelitian saya. Saya sangat menerima kritik dan saran dari teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.